Oke, langsung kita ke manajemen resiko ya. Kita akan lanjutkan dengan risk management dulu. Biasa kita otak-atik di risk management karena ini yang menjadi kunci dalam pengendalian modal kita. Sudah kita sering sampaikan ya, berkaitan dengan manajemen resiko, seberapa resiko yang kita ambil, maka itulah yang nanti menjadi kekuatan mental kita. Ada kalanya kita akan mengambil resiko yang kecil, ada kalanya kita mengambil resiko yang lebih besar. Ketika kita hanya menggunakan satu resiko yang tidak ada perubahan, maka tentu tidak akan ada kekuatan mental yang lebih. Maka seorang trader yang betul-betul dia bisa sudah berhasil mencapai konsistennya, atau setidaknya dia sudah berhasil di dalam menekuni dunia trading, dia sudah memahami kapan meresikukan yang kecil, kapan meresikukan yang besar. Jadi tidak selalu harus resikonya misalkan 1% terus. Ada kalanya dia akan meningkatkan resikonya, mungkin bisa sampai 5%. Kapan dia akan meningkatkan resikonya? Ya kondisi-kondisi tertentu yang menurut dia, pengalaman dia, sudah cocok menggunakan resiko itu. Mungkin berada di area range-nya. Mungkin sudah memenuhi area tren yang baru atau break dari tren yang lama, sehingga akan berpindah tren dari naik menjadi turun atau sebaliknya dari turun menjadi naik. Maka nanti untuk kita meresikukan itu silahkan nanti diambil masing-masing. Saya tidak membatasi resikonya hanya 1%, 2%, tapi silahkan nanti dieksplor, diuji sendiri. Memang kondisi normal kita gunakan 1-2% per transaksi. Tetapi tentu nanti seiring waktu pengalaman makin bertambah, ilmu makin bertambah, kemudian kestabilan emosi makin bertambah, disitulah nanti mental juga akan semakin bertambah. Jadi dalam trading tidak hanya kita hanya ahli dalam risk management, tidak ahli dalam teknikal, tetapi mental kita. Mental itu seperti apa? Saat kita entry, apa yang kita rasakan di situ? Panik, atau mungkin santai, atau mungkin kita lebih rileks ya menghadapi kondisi floating minusnya, kita sudah santai, atau bahkan panik. Inilah yang disebut dengan mental, psikologi ya. Inilah yang disebut dengan psikologi. Sehingga apa yang kita lakukan saat kita entry itu tadi? Di situ ketika kita masih punya rasa panik yang luar biasa, tidak bisa terkontrol, maka yang terjadi jantung rasanya berdebar-debar luar biasa, menjadikan logika kita akan tertutup di sana. Sehingga kepanik. Begitu kita entry sell, marketnya naik, sudah panik. Gimana ini, gimana, habis lagi nanti modal saya gimana. Kenapa terjadi seperti itu? Karena risk management belum siap, karena teknikal kita tidak menguasai, sehingga ini bergerak ini hanya koreksi atau mungkin betul-betul reversal. Nah, untuk membentuk nanti mental itulah maka perbanyak latihan, perbanyak kita mencoba menguji teknik yang kita gunakan. Tidak ada satu teknik pun yang paling hebat di dunia ini, karena yang paling penting bagaimana teknik itu menurut kita sudah nyaman, kemudian kita terapkan, mental kita sudah terbentuk di sana. Saat kita entry rugi sekian, kita sudah ukur. Saya nanti maksimal saya batasi ruginya sekian. Kalau nanti ini tidak tersentuh, berarti saya harus tunggu hingga betul-betul target itu tercapai. Kalau misalkan target itu tidak tercapai dan berat waktunya sudah cukup panjang, memenuhi syarat aturan main kita, mungkin kita menggunakan harian dan mungkin sudah cukup malam, ya kita lakukan tindakan yang cepat. Kenapa saat kita entry rasa panik itu luar biasa? Ya, yang menjadikan panik itu apa? Ini yang nanti betul-betul harus kita rencanakan. Apa yang menjadikan trading kita menjadi acak-acakan, panik saat kita punya posisi, ya, punya posisi kemudian berlawanan sedikit sudah panik. Jawabannya tentu satu, tidak siap dengan manajemen risiko. Risk management. Tidak siap itu apa? Berarti tidak tahu kemana potensi pergerakan. Sampai di mana kita nanti akan menutup posisi ruginya.
tidak siap di sana. Ya, tidak siap kita meresikokan ya, tidak siap kita memotong rugi betul-betul saat pasar itu betul-betul berbalik. Kemudian yang kedua, biasanya terjadi overload. Biasanya terjadi overload. Overload itu menyebabkan ketahanan kita tergerus, berkurang habis. Ya, ketahanan kita berkurang. Kalau ketahanan semakin berkurang, maka tentu yang ada di benak kita adalah takut habis, takut MC, takut ruginya banyak. Kenapa? Karena lotnya kita ambil yang berlebihan. Modal kita kecil, pengennya untungnya gede. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi perlu diingat, kalau kita menggunakan overload, resiko apa yang kita tanggung? Rugi kita banyak. Bahkan kalau tidak mencukupi, ketahanan kita bisa habis dalam waktu yang cepat. Yang selanjutnya adalah overtrade. Diingat, overtrade ini menyebabkan psikologi kita juga nanti akan berpengaruh, terganggu sekali ya. Overtrade itu kebanyakan transaksi. Mungkin kalau kita lihat ya, transaksi itu seperti kita di mall itu ya, belanja di supermarket, panjang sekali. Apakah ada seperti itu? Ada. Kalau dia memang nyaman seperti itu tidak masalah. Yang penting tahu saja. Intinya dalam trading itu tidak dibatasi berapa harus transaksi. Tetapi dia tahu kapan nanti saya merisikokan. Kemudian lot yang saya gunakan yang masih bisa tercover dengan modal saya berapa. Kalau ini masih belum menguasai, kalau ini masih belum kita terapkan dengan baik, maka begitu kita entry, goyang sedikit pasarnya atau bahkan hanya koreksi kecil saja, panas dingin nantinya. Oke, ini diperhatikan nanti ya. Yang selanjutnya, yang keempat tentu berkaitan dengan teknikal, penguasaan sistem trading. Teknikal, ini saya lebih ke teknikal, ini ada sistem tradingnya. Bagaimana kita membaca tren, bagaimana kita membaca support resisten, bagaimana kita membaca supply and demand, bagaimana kita mengenal range, bagaimana kita melihat dari sisi retracement. Itu nanti masuk di area di wilayahnya teknikal. Sementara untuk persiapan kita risk management, overload yang kita gunakan, berapa banyak tadi yang kita gunakan, masuk di dalam wilayahnya manajemen risiko atau money management. Kemudian satu yang terakhir, selain kita harus memahami satu persatu ini, maka ada satu yang terakhir yang tidak kalah penting di dalam kita menjaga psikologi kita supaya tidak panik, itu adalah disiplin. Ini yang paling susah, disiplin, sudah. Disiplin itu ya kalau kita menggunakan aturan main entry, misalkan saya hanya akan entry ketika ada tren. Saya hanya akan entry ketika tren itu terpenuhi, kemudian ada triggernya. Apakah menggunakan trigger berbalik atau berlanjut, ya gitu nanti teknisnya. Ya, itu disiplin. Kalau saya merugikan misalkan satu kali transaksi saya risikokan 500 ya pergerakan atau 50 pips ya atau 500 ya, saya sebut 500 saja. Misalnya sudah mendekati angka ini berarti kita harus siap close. Atau setidaknya kurang angka ini, di angka 350 hingga 400 kita sudah persiapan untuk close. Bisa jadi nanti kita lihat kondisinya ya. Mungkin sebelum berada tersentuh area ini, kita bisa lihat triggernya. Kalau sudah lihat triggernya, kita bisa close lebih awal, kemudian kita lakukan analisa ulang. Entry kita rubah. Apakah tren yang baru, apakah candle yang baru ini mempengaruhi dari historinya. Jadi selalu berkembang, selalu melihat kondisi dinamika ya. Tidak bisa kita analisa dari pagi, buy-nya misalkan di 1940, sell-nya di 1925 misalnya. Ini ketika marketnya sudah bergerak begini, ya kemudian naik, kemudian turun terus begini, kita punya posisi buy, kemudian turun, ini belum sempat kita close, sementara harga sudah bergerak turun. Jadi kalau sudah bergerak turun, dilihat nanti ini trennya kemana, yang terdekat itu.
baru nanti kita lakukan analisa ulang ya, baru kita nanti lakukan tindakan yang baru. Kalau memang betul-betul sudah melewati batas toleransinya, baiknya di close. Sudah, tidak usah berspekulasi. Kalaupun dia naik lagi ya sudah, nanti kita cari peluang lagi.